Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa program pertukaran mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya pertukaran mahasiswa di Universitas PGRI Ronggolan Tuban. Pada hari ini kita akan melakukan refleksi yang ke-7, yang terakhir, dan refleksi pada pagi hari ini adalah mengenai dua hal. Yang pertama yaitu tentang pusat mangrove Tuban, dan yang kedua nanti adalah kita merefleksikan ikon kota Tuban. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana telah kita laksanakan pembelajaran di sana di pusat mangrove Tuban, maka saya sebagai saya sebagai dosen pembimbing modul Nusantara menarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan pusat mangrove Tuban. Yang pertama, pusat mangrove jadi salah satu tempat tujuan wisata di Kabupaten Tuban yang cukup menarik. Yang kedua, sebagai pusat pengembangan pohon mangrove dan cemara laut yang nanti akan disebarkan di Kabupaten Tuban khususnya dan di sekitar kota Tuban. Nah, di tempat itu mahasiswa bisa merefleksikan diri, termasuk saya, bahwa kita sangat membutuhkan lingkungan yang bersih, yang nyaman, yang penuh dengan tanaman hijau, dan pusat mangrove menyediakan pohon mangrove khususnya ditanam di sekeliling pantai, ya, di pinggir pantai, dan itu menjadikan pantai semakin indah, semakin menarik. Dan nilai-nilai yang bisa kita tarik di sana adalah pertama, nilai-nilai mencintai lingkungan, nilai-nilai mencintai tanah air Indonesia, karena di situ kita belajar tentang bagaimana lingkungan yang sehat, yang aman, yang nyaman bisa kita tempati. Dan tentunya satu lagi adalah nilai-nilai melestarikan lingkungan sebagai satu tempat tinggal kita di bumi tercinta Indonesia. Masuk materi yang kedua, refleksi tentang ikon kota Tuban. Nah, kami bersama mahasiswa berkeliling di beberapa tempat ikon kota Tuban, antara lain di Industri Semen Indonesia SIG, kemudian di makam Asmoro Kondi, kemudian juga di salah satu pantai yang cukup tua di Kabupaten Tuban, yaitu Pantai Bum, dan satu lagi kita mengenal salah satu budaya asli khas Tuban. Nah, ikon ini menunjukkan bahwa kota Tuban adalah kota yang tua, kota yang berbudaya, kota yang religius, kemudian kota yang sudah mulai tumbuh berkembang menjadi kota industri. Nah, refleksi yang bisa kita renungkan adalah bahwa dengan semakin berkembangnya kota, maka nilai-nilai yang muncul yang bisa kita terapkan nanti kalau para mahasiswa kembali di daerahnya masing-masing adalah satu, kita berusaha menanamkan nilai-nilai mencintai budaya daerah, yaitu berupa kearifan lokal. Kemudian kita juga menjadi mahasiswa yang siap, yang tanggap menghadapi dunia industrialisasi khususnya di Indonesia. Kemudian sebagai mahasiswa tentunya Anda harus tetap meningkatkan nilai-nilai religiusitas menurut agama dan keyakinan Anda masing-masing. Dan tentunya satu lagi adalah nilai-nilai mencintai tempat wisata di mana Anda berada. Nah, itu semua bisa kita ambil hikmah pembelajarannya, bahwa di setiap kota di Indonesia tentu mempunyai perkembangan yang sangat luas dan yang sangat cepat. Nah, tentunya sebagai mahasiswa Anda harus mempersiapkan diri, Anda harus selalu berupaya untuk bisa meningkatkan diri Anda sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana kita harus selalu belajar tentang IT, dan itu salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri kita.
Mungkin sementara itu dari saya sebagai dosen pembimbing modul Nusantara untuk refleksi kali ini. Nanti rekan-rekan mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa juga akan memberikan refleksinya masing-masing terkait dengan pusat mangrove Tuban dan ikon kota Tuban. Mungkin itu saja sementara, saya kembalikan lagi dan saya serahkan pada mentor modul Nusantara Uniru Tuban. Silahkan Mbak Sinta. Terima kasih Pak Joko Priyono selaku dosen pembimbing saya sebagai mentor modul Nusantara Uniru Tuban. Perkenalkan, saya Sinta Ariska, mentor modul Nusantara Uniru Tuban. Nah, di sini saya akan melakukan refleksi ke-7, yaitu mengenai tentang Mangrove Center Tuban dan juga ikon yang ada di Kota Tuban. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang Mangrove Center Tuban. Nah, Mangrove Center Tuban ini merupakan pusat pendidikan lingkungan hidup pesisir di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tuban, dan juga merupakan sebuah wisata pantai yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, mangrove ini sangat cocok bagi kalian atau bagi semuanya untuk berlibur ke pesisir pantai, karena di sini tuh banyak banget manfaatnya. Bisa juga sebagai seperti berkemah. Selain itu bisa digunakan untuk outbound, terus sarana edukasi, bisa untuk mencari kerang untuk daerah pesisir seperti itu. Dan juga di pinggir-pinggir pantai ini ditanami pohon mangrove yang gunanya untuk membuat tempatnya menjadi asri dan juga semakin indah. Nah, pantai mangrove ini ada beberapa kegiatan. Di dalamnya berisi tentang konservasi dan pembibitan, ada juga perikanan, peternakan, pemberdayaan masyarakat, ekogreen, sekolah adiwiyata, dan juga kelompok usaha bersama. Nah, pantai mangrove Tuban ini atau Mangrove Center Tuban ini merupakan pantai yang menurut saya tuh benar-benar pantai yang indah. Biasanya saya di situ bisa melakukan sebuah kegiatan seperti foto-foto guna untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya yaitu ikon Kota Tuban. Ikon Kota Tuban ini ada beberapa ikon yang kemarin sudah kami kunjungi. Yang pertama ada ikon industri, yaitu pabrik semen Tuban yang biasa disebut sebagai PT Semen Indonesia, yang sekarang disingkat menjadi SIG, yaitu adalah logo perusahaan semen Gresik Indonesia itu. Nah, kenapa ikon Kota Tuban ini merupakan semen Gresik? Karena Kota Tuban merupakan kota yang kaya akan sumber daya alam. Yang kedua yaitu Pantai Bum, di mana Pantai Bum ini dulunya adalah tempat pelabuhan orang pada zaman dulu. Nah, di Pantai Bum ini ada beberapa banyak spot foto dan juga biasanya digunakan orang untuk memancing juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke ikon religi, yaitu makam Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi yang tepatnya berada di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Nah, makam Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi ini merupakan sunan tertua yang ada di Tuban sebelum Sunan Bonang. Nah, ada beberapa nilai religius yang harus tetap dilestarikan dalam ikon religi ini. Yang pertama yaitu ada sabar, neriman, ngalah, loman, akas, dan juga teman. Yang maksudnya yaitu kalau kita sabar, kalau kita neriman, dan juga kita ngalah, itu sabar itu kita harus sabar, neriman itu kita harus bisa terima, kayak bersyukur gitu. Terus ngalah, kita sebagai manusia harus mengalah bukan berarti kalah lah ya. Nah, selanjutnya yaitu suka memberi atau suka menolong, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selanjutnya adalah akas, atau bisa disebut dengan kita harus benar-benar giat bekerja. Selanjutnya yaitu teman, kita harus bekerja sungguh-sungguh atau bekerja dengan serius. Oke, selanjutnya yaitu ikon Kota Tuban adalah budaya khas Tuban. Nah, budaya khas Tuban ini ada beberapa budaya yang ada di Kabupaten Tuban. Contohnya adalah kesenian Langen Tayub. Kesenian Langen Tayub ini dilaksanakan atau digunakan biasanya orang untuk menyambut kayak tahun-tahun istimewa, kalau gitu buat acara manganan, acara kayak pernikahan dan lain sebagainya. Nah, Langen Tayub ini biasanya dilakukan beberapa orang, atau biasa yang pertama disebut dengan sindir, itu yang
yang menyanyi, kemudian ada gong dan lain sebagainya itu untuk mengiringi musik dalam Langan Tayub. Nah itu saja refleksi dari saya selaku mentor modul Nusantara mengenai tentang ikon Kota Tuban dan juga mengenai tentang Mangrove Center Tuban. Nah, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk yang lain. Sekian dari saya, bisa langsung saya serahkan ke teman-teman luring, yaitu bisa Yohanes dan juga Fadil. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari mentor, yaitu Mbak Sita Ariska. Saya akan merefleksikan mengenai kegiatan Mangrove Center Tuban dan juga ikon Kota Tuban. Yang pertama itu Mangrove Center Tuban. Untuk Mangrove Center Tuban ini adalah bagaimana yang saya dapatkan, yang bisa saya refleksikan maksudnya adalah bagaimana masyarakat di sekitar pesisir melakukan kegiatan masing-masing, namun masih sangat memperhatikan kondisi lingkungan. Melestarikan kondisi lingkungan yang bagi saya itu adalah sangat menarik sekali dikarenakan dapat memberikan saya wawasan baru mengenai bagaimana pentingnya mangrove untuk menjaga kondisi ekosistem yang ada di pesisir. Terus masyarakat juga, sebagai masyarakat atau mahasiswa juga kita harus memperhatikan lingkungan sebagai salah satu unsur kebinekaan, bagaimana mencintai keanekaragaman hayati yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki oleh tanah air, dan juga menjaga konsep Trihita Karana, yaitu hubungan baik antara manusia dengan alam. Untuk yang kedua adalah ikon Kota Tuban. Untuk ikon Kota Tuban sendiri yang bisa saya refleksikan adalah beberapa pengalaman baru mengenai sejarah dan juga menambah wawasan baru yang Pantai Bumi ini adalah salah satu pantai yang sangat tertua, mungkin sudah ada sebelum zaman Belanda atau sebelum zaman Majapahit sudah ada. Ini itu memberikan sejarah baru bagi saya, maksudnya kayak wawasan sejarah baru, dikarenakan di dalam Pantai Bumi sendiri itu ada salah satu gambaran bagaimana Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain itu berkumpul di pantai itu. Kayak cerita-ceritanya, sejarah-sejarah itu diceritakan di bagian dinding tersebut, dan salah satu hal yang mungkin menarik sekali bagi saya karena sejarah itu kan sejarah itu adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Nah, di Pantai Bumi itu dijelaskan gitu sejarah itu gimana, tempat pengumpulannya apa. Itu sangat menarik bagi saya juga. Terus ada juga pengalaman baru, yaitu mengenai kegiatan berziarah yang bagi saya juga itu sangat menarik di Makam Asmoro Kondi, yang memiliki pelajaran yaitu nilai religius seperti sopan santun, bisa menerima dan mengalah, dan suka memberi. Terus yang ketiga itu ada refleksi mengenai semen Indonesia. Bahwasannya di Tuban ini adalah salah satu kota yang sangat potensial ke depannya sebagai salah satu kota industri yang menopang banyak kebutuhan sumber daya alam, terutama dalam bidang pertambangan. Mungkin seperti itu dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya, yaitu Yohanes dari Universitas Undana Kupang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya coba merefleksikan terkait dengan kunjungan ke sentra Mangrove Tuban, dan yang kedua adalah ikon Tuban. Untuk yang pertama itu sentra Mangrove Tuban, kita tahu bahwa mangrove sendiri memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya abrasi. Tuban sebagai daerah pesisir dengan adanya ekosistem mangrove ini diyakini mampu mengurangi proses abrasi tersebut. Tak hanya itu, keberadaan mangrove ini menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup lainnya. Salah satu yang kami temui waktu kunjungan adalah keberadaan burung pelikan dan berbagai hayati lainnya. Hal itu membuktikan bahwa pemerintah masih sangat memperhatikan lingkungan hidup setempat, dan masyarakat pun mendukung adanya keberadaan ekosistem mangrove ini. Yang kedua itu adalah kunjungan ikon Tuban, yaitu Masjid Asmoro Kondi, Pantai Bum, dan SIG. Untuk yang pertama itu adalah Masjid Asmoro Kondi. Sebutan Bumi Wali untuk Tuban sendiri bukan hanya sekedar sebutan. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan makam Sunan Bonang dan sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satunya juga dibuktikan dengan keberadaan masjid ini. Masjid ini merupakan masjid sekaligus tempat ziarah makam Ayahanda Sunan Ampel. Tuban menjadi pusat spiritual agama Islam yang wajib dikunjungi. Yang kedua itu Pantai Bum. Pantai Bum ini diyakini sebagai pelabuhan yang dulunya digunakan sebagai pelabuhan internasional pada masa penjajahan
Belanda. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya di Tuban sangat melimpah, khususnya rempah-rempah. Yang ketiga yaitu SIG. SIG atau yang kita kenal dengan Semen Indonesia mempunyai pabrik di Tuban. Keberadaan SIG sendiri tidak serta-merta ada, tapi ada beberapa pertimbangan, yaitu karena kota Tuban ini menyediakan sumber daya alam, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh SIG, yaitu kapur sebagai bahan utamanya. Tak hanya itu, Pertamina pun mulai melakukan investasi di Tuban karena memang Tuban menyediakan minyak yang sangat kaya. Dari dua kunjungan ini, itu kita petik dan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita itu yang pertama, cinta lingkungan dan alam sekitar. Yang kedua, mengamalkan nilai agama dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, itu memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus merusak lingkungan yang ada. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Demikian tadi rekan-rekan mahasiswa pertukaran mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi kami dari tim pertukaran mahasiswa modul Nusantara Universitas PGRI Tuban hari ini telah melaksanakan satu refleksi kegiatan, yaitu di Pusat Mangrove Tuban dan ikon Kota Tuban. Jadi mereka yang hadir di Kabupaten Tuban, beberapa mahasiswa pertukaran tadi sudah merefleksikan diri dan sudah merenungkan diri tentang hal-hal nilai-nilai yang bisa diambil untuk dibawa pulang ke daerahnya masing-masing. Dan kami tim modul Nusantara Universitas PGRI Tuban mengharapkan bahwa nilai-nilai yang muncul di ikon Kota Tuban maupun Pusat Mangrove Tuban ini bisa menjadikan teladan, menjadikan contoh dan bisa diadopsi oleh mereka di daerahnya masing-masing. Karena situ ada nilai-nilai mencintai budaya daerah, mencintai tanah air, nilai-nilai selalu mengedepankan religiusitas, dan tentunya adalah nilai-nilai mencintai lingkungan. Oleh karena itu, harapan kami terakhir bahwa kegiatan refleksi dan kebinekaan, inspirasi yang terkait dengan modul Nusantara bisa terus dilaksanakan untuk program itu. Sementara itu dari saya selaku dosen pembimbing modul Nusantara Universitas PGRI Tuban, terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.